Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menginformasikan bahwasanya ada suatu kabar gembira, yaitu Presiden Donald Trump hari ini membatalkan untuk tidak melakukan penyerangan ke negara Irak karena ada suatu hal dan lain masalah. Dan Donald Trump pun juga memberikan solusi, yaitu opsi terakhir untuk mengajak damai dengan Iran dengan syarat dan ketentuan yang sudah dia buat sebelumnya. Namun demikian, mestinya Iran tidak setuju dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Donald Trump. Marilah kita dengarkan berita breaking news hari ini. Yang membuat Amerika Serikat batal menyerang Iran, kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Ibu Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dina. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Ibu Dina, mungkin bisa dijelaskan ini sepertinya apa alasan Amerika Serikat tidak jadi menyerang Iran? Apakah ada pergeseran dari militer dan pendekatan diplomatik? Ya, kalau kita lihat sejak awal kan memang sama sekali tidak menguntungkan buat Amerika ya jika betul-betul menyerang, sehingga sejak beberapa hari yang lalu kan mulai tanggal 28 Januari ya, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat batal menyerang Iran. Kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Ibu Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dina. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Ibu Dina, mungkin bisa dijelaskan ini sepertinya apa alasan Amerika Serikat tidak jadi menyerang Iran? Apakah ada pergeseran dari militer dan pendekatan diplomatik? Ya, kalau kita lihat sejak awal kan memang sama sekali tidak menguntungkan buat Amerika ya jika betul-betul menyerang, sehingga sejak beberapa hari yang lalu kan mulai tanggal 28 Januari ya, Trump mengatakan bahwa kapal perangnya Amerika sudah mulai berlayar menuju Iran, kemudian akan akan melakukan serangan yang jauh lebih keras dibanding bulan Juni tahun 2025 lalu. Tapi kemudian dia mengatakan saat ini mudah-mudahan Iran kembali ke meja perundingan. Nah, sebenarnya kata kuncinya di situ. Jadi kalau saya melihatnya memang sudah berkali-kali juga saya sampaikan sejak awal memang Trump tidak serius dengan ancaman serangannya ini. Pertama ya karena tadi itu ya di narasi yang dia ucapkan itu tetap dia mengatakan perundingan. Yang kedua, seandainya betul-betul memang mengirimkan kapal perang ke sekitar Teluk Persia, artinya ini kapal perangnya Amerika itu dalam jangkauannya rudal dan drone Iran justru malah berbahaya buat militer Amerika Serikat sendiri. Kemudian yang ketiga, kita melihat bagaimana negara-negara Teluk dan juga Mesir itu melakukan kerja-kerja diplomatik ya, mengupayakan agar ketegangan menurun, karena kalau seandainya betul-betul terjadi perang ya mereka juga yang rugi, apalagi pangkalan militernya Amerika kan ada di negara-negara tersebut ya, ada di Uni Emirat Arab, ada di Saudi, ada di Qatar dan lain-lain. Nah, sehingga kalau kita melihat semua faktor ini gitu, memang Trump itu yang diinginkan adalah ketundukannya Iran. Iran mau mematuhi apa yang diinginkan oleh Trump, dan ketika sekarang memang situasinya tidak mungkin juga untuk melanjutkan perang, Trump mencari cara gimana supaya tidak terlalu malu ya, sehingga mengatakan secara sepihak mengatakan bahwa ini Iran sudah mau berunding, sehingga tidak perlu lagi perang. Saya pikir itu penjelasannya. Baik, Ibu Dina, ini berarti ada tekanan dari negara-negara Teluk seperti Qatar, Oman, dan juga Arab Saudi, dan juga negara sekutu lainnya agar Amerika Serikat ini bisa membatalkan serangannya kepada Iran. Begitu, Ibu Dina? Iya, karena kalau kita lihat kan seperti yang terjadi di bulan Juni lalu, Iran tuh
terbukti memiliki rudal yang jangkauannya itu bisa mencapai Israel gitu, lalu bahkan juga sudah menyerang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Artinya kekuatan militer Iran itu sangat sangat berbahaya kalau betul-betul dipakai, berbahaya buat negara-negara Teluk ini. Karena apa? Perekonomian negara-negara Teluk itu kan perekonomian yang didasarkan oleh investasi dari luar ya. Kemudian juga mereka juga menggantungkan diri pada turisme juga, dan kemudian minyak, perdagangan minyak itu juga sangat bergantung pada keamanan jalur perdagangan, yaitu keamanan laut. Nah, semua ini kalau sampai terjadi perang itu kan merugikan mereka, sehingga tidak ada yang ingin ada perang ini ya, tidak ada yang menginginkan adanya perang di kawasan regional kecuali Israel. Jadi sebenarnya ini urusan intinya itu adalah Israel. Buat Amerika sebenarnya kalau dia tidak sedang membela Israel, buat Amerika mereka bisa bekerja sama dengan baik sebenarnya dengan Iran, dan ada keuntungan yang sangat besar. Misalnya Amerika dan Iran baik-baik saja bekerja sama ya di bidang minyak, bidang gas dan lain-lain. Tapi karena Iran memang de facto memang ancaman buat Israel, karena terbukti Iran juga berkali-kali melakukan serangan ke Israel. Sementara kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini sangat pro-Israel, selalu merasa bahwa keamanannya Amerika sama dengan keamanan Israel. Kalau Israel diancam, berarti Amerika juga merasa terancam. Problemnya sebenarnya di situ. Baik, dengan pembatalan serangan dari Amerika Serikat ini, Ibu Dina, sebenarnya apa respon yang diharapkan Amerika Serikat dari Iran? Dan memang Anda melihatnya ini akan berlangsung berapa lama hingga ada potensi kembali Amerika Serikatnya akan menyerang Iran? Nah, ini terkait dengan jawaban saya tadi ya. Ketika akarnya adalah masalah Israel, maka memang ini situasinya nggak akan berhenti sampai di sini. Ketegangan masih akan terus berlanjut selama kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu belum berubah, masih terus berusaha membela Israel, dan kebijakan luar negeri Iran juga masih terus berada di pihaknya Palestina dan menolak untuk tunduk kepada Amerika Serikat dan menolak untuk berdamai dengan Israel, ya situasinya akan semakin seperti ini. Eskalasi akan terus berlanjut, meskipun mungkin sekarang mereda sebentar, tapi akan terus lanjut. Apalagi juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat, oleh Trump ini kan sekedar menunda ya, tapi blokade ekonomi masih dilakukan, sanksi ekonomi masih dilakukan, upaya-upaya untuk memojokkan Iran melalui media massa internasional juga masih terus dilakukan dengan propaganda dan lain-lain. Dan kemudian juga satu hal sebenarnya yang kita perlu ingat, bahwa yang diinginkan Amerika terhadap Iran adalah Iran menghentikan produksi rudal gitu ya. Memang dia berlindung di istilah bahwa Iran harus menghentikan produksi senjata nuklir. Loh, Iran memang tidak membuat senjata nuklir, dan itu sudah terbukti oleh pemeriksaan IAEA ya. Tapi Iran membuat rudal. Nah, ini yang diminta Trump untuk dihentikan. Sehingga buat Iran kan ini jadi garis merah ya. Kan itu perundingan JCPOA itu bicara soal nuklir. Kenapa sekarang tiba-tiba Trump memaksakan ditambahkan satu poin, yaitu Iran berjanji menghentikan pembangunan rudalnya. Seandainya Iran tidak punya rudal, tentu dia tidak punya lagi alat untuk membela diri ya. Israel bisa saja membombardir Tehran seperti yang terjadi di bulan Juni tahun 2025 tersebut. Sehingga ketika satu pihak berkeras dengan posisinya masing-masing, ya akhirnya tidak akan tercapai solusi di sini ya. Artinya situasi akan terus panas seperti ini. Baik, terima kasih Ibu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan bersama bahwa situasi di Timur Tengah